Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa UINSI TV, pada sore hari ini kita akan menyampaikan tema yang berjudul pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar sampai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ketika di Gua Hira itu dimulai pada tahun 610 dan terakhir pada 632. Beliau dikenal sebagai Al-Ummi. Beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran tetap ditulis pada masanya, di mana salah satu sahabat yang ditunjuk untuk menulis yaitu Sa'id bin Sabit, salah satu penulis yang terkenal. Namun kita ketahui di masa Rasulullah belum ada istilah kertas. Yang ada hanya pelepah kurma, hanya tulang belulang, kemudian batu, dan sebagainya. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, maka digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi pemberontakan, di mana ada 3 hal yang harus ditaklukkan. Yang pertama adalah banyak orang yang keluar dari agama Islam, kemudian banyak orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu, dan banyak orang yang enggan untuk membayar zakat. Kemudian ketika terjadi pembasmian, adalah namanya peperangan yang dikatakan perang Yamamah. Yamamah ini terjadi, banyak para penghafal Al-Quran telah gugur. Ada sekitar 70 orang gugur dalam medan perang. Sehingga apa yang terjadi, bahwa Al-Quran seharusnya harus dibukukan. Jadi Umar bin Khattab memberikan solusi kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa karena Al-Quran ini dibukukan. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Dia mengatakan, saya tidak mau membukukan Al-Quran. Ya, mungkin kalau sekarang karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Kalau Al-Quran tidak dibukukan, bagaimana umat kita di masa akan datang? Saya khawatir jangan sampai Al-Quran ini akan bercampur dengan hadis dengan Al-Quran. Tidak bisa membedakan mana Al-Quran dan mana hadis. Ini salah satu alasan. Kemudian yang kedua, bagaimana umat kita di masa akan datang kalau Al-Quran tidak akan Walhasil, Abu Bakar As-Siddiq dengan sepakat Umar bin Khattab untuk mencari siapa
seharusnya kita panggil untuk membukukan Al-Quran atau menulis Al-Quran. Akhirnya ditemuilah Sa'id bin Sabit. Tapi apa kata Sa'id bin Sabit? Saya tidak mau membukukan Al-Quran. Berat rasanya saya membukukan Al-Quran atau menulis Al-Quran. Lebih baik saya memindahkan 2 buah gunung yang ada di sana daripada saya menulis Al-Quran. Ya, akhirnya mau tidak mau Sa'id bin Sabit tetap untuk konsisten untuk menulis. Ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang ada di sana bahwa siapa yang mempunyai tulang belulang, kemudian pelepah kurma, batu dan sebagainya, itu akan segera dikumpulkan di museum dari beberapa para penghafal Al-Quran. Ya, sudah datang membawa dengan beberapa hafalannya juga, kemudian berupa fisik, yaitu batu, pelepah kurma dan sebagainya, dikumpulkan di suatu museum. Ketika terkumpul, akhirnya Sa'id bin Sabit menulis. Setelah selesai ditulis, didampingi oleh sekretaris. Ada yang sekretaris di kanan dan ada juga sekretaris di sebelah kiri. Kemudian minta untuk diperiksa apakah Al-Quran ini sudah lengkap atau bagaimana. Nah, ketika diperiksa pada saat itu, ternyata Al-Quran itu tidak sempurna. Ada satu ayat yang hampir ketinggalan, yang hampir tidak dicantumkan oleh Sa'id bin Sabit pada saat itu. Sehingga muncul salah seorang sahabat, Husaim al-Ansari, yang membawa ayat Al-Quran itu. Ada ayat yang ketinggalan dari surah At-Taubah, itu pada 2 ayat yang terakhir, yang bunyinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat yang hampir tidak dicantumkan oleh Sa'id bin Sabit. Ya, tadi para sahabat Husaim al-Ansari membawa suatu pada saat itu tulang belulang untuk dimasukkan di dalam ayat, sehingga sempurnalah ayat yang ditulis oleh Sa'id bin Sabit. Kemudian menjadilah satu mushaf. Setelah mushaf itu sudah jadi, maka diserahkanlah kepada anaknya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah binti Umar. Inilah yang dipegang oleh Hafsah. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, di masa pemerintahannya mengutus beberapa para tentara di Azerbaijan, ya. Di sana terjadi perbedaan dialek Al-Quran, sehingga ada salah seorang sahabat yang membawa datang informasi yang bernama Uzaifah bahwa di sana terjadi perbedaan dialek antara bahasa Persia dengan bahasa Arab Quraisy. Akhirnya diminta oleh Utsman bin Affan, bagaimana kalau Al-Quran kita tulis kembali, ya dengan membentuk tim, ya, untuk tim penulis itu termasuk Sa'id bin Sabit, kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Demuan Ibnu Ka'af. Itulah
tim yang dibentuk pada saat itu, sehingga menulis kembali Al-Quran. Ya, setelah ditulis, kemudian menjadilah salah satu mushaf Al-Usmani. Inilah mushaf yang kita kita membaca, kita baca sekarang. Ya, karena waktu itu ada beberapa negara yang sudah dikirimkan, ada beberapa mushaf yang dikirimkan dan beberapa negara pada saat itu. Ya, sampai saat ini kita baca sampai di Indonesia, alhamdulillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaina raufur rahim. Dengan demikian, pemirsa UINSI TV, sebagai kesimpulan bahwa marilah kita membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, harus banyak membaca dan menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.